Kamu bukan malas, kamu cuma takut. Takut mengakui mimpimu sendiri. Takut gagal dalam sesuatu yang seolah-olah kamu inginkan, padahal kamu nggak benar-benar peduli. Fakta menarik nih, sebenarnya nggak ada makhluk yang dikatakan benar-benar malas. Bayi nggak malas, hewan nggak malas, ya kecuali kungkang. Tapi kamu bukan kungkang kan? Pilihanmu kadang memang terlihat malas, tapi kita bisa belajar untuk nggak seterusnya mengambil pilihan malas. Dalam fisika dasar, ada yang namanya inersia, kecenderungan semua benda fisik untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Contoh gangsingan muter, daun jatuh, atau trik yang narik taplak meja cepat tapi piring gelasnya nggak pecah itu, tahu kan? Itu inersia. Dalam psikologi, inersia mengacu pada seseorang yang mempertahankan keadaan mental, emosional, atau perilaku saat ini meskipun perubahan bisa lebih baik atau diperlukan. Nah, kali ini kita akan ngobrol soal gimana caranya menang melawan rasa malas, atau bisa dibilang melawan inersia internal kita sendiri. Tapi untuk bisa mulai, kita perlu ngerti dulu apa sebenarnya yang dikatakan malas itu. Definisi penting, dan mungkin kali ini akan berbeda dari apa yang kamu bayangkan. Malas itu bukan nggak ngapa-ngapain. Malas adalah ketidaksinkronan antara ambisi dan keinginan. Contoh, kamu pengen punya bisnis atau jadi wirausahawan. Itu ambisimu. Tapi kenyataannya, kamu benci belajar bisnis. Benci belajar digital marketing. Nggak suka ribet analisa pasar. Nggak suka belajar sesuatu yang baru. Akhirnya, kamu duduk di kursi, scroll berjam-jam, dan ngerasa bersalah. Bukan karena kamu nggak ngapa-ngapain, tapi karena kamu nggak ngapa-ngapain untuk hal yang kamu harapkan dari dirimu sendiri. Kamu sibuk, tapi nggak kemana-mana. Jadi, malas itu bukan sekedar kurang motivasi, kurang disiplin, atau kurang niat. Kadang masalahnya adalah kamu sedang mencoba memaksakan diri berjalan ke arah yang sebenarnya nggak kamu suka. Sebagian orang mungkin beranggapan, ya kita harus lebih strong dong. Kalau perlu agak memaksakan diri. No, ini bukan semata-mata jadi lebih kuat, lantas memaksakan diri untuk melakukan itu semua. Ini tentang bagaimana menyelaraskan ulang antara ambisi dan keinginanmu. Jadi nggak bisa tuh, sekedar ayo semangat, atau kamu harus lebih disiplin. Perlu menyesuaikan ambisi dengan apa yang benar-benar kita inginkan. Atau sebaliknya, menyesuaikan keinginan agar sejalan dengan ambisi kita. Dan itu bisa berarti dua hal. Kamu ubah keinginannya, atau kamu ganti ambisinya. Karena kalau nggak sinkron, kamu akan terus kehabisan energi. Bukan karena kamu lemah ya, tapi karena kamu sedang melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu nggak suka. Lalu gimana cara melakukan keduanya? Oke, kita akan mulai dengan sebuah cerita pendek. Ada seorang cowok, kita sebut aja namanya Bimo. Umur 30-an, belum married, kerja di sebuah kantor startup. Gaji ya lumayan, tapi ya nggak yang bikin tajir lah. Suatu hari, teman-teman alma maternya ngajakin dia nongkrong di sebuah kafe. Setibanya di sana, dia ngelihat teman-temannya bawa mobil, dan cuma dia yang naik motor. 10 menit pertama, mereka saling bertukar kabar. Lu apa kabar? Keluarga lu gimana? Si itu kemana sekarang? Bla bla bla, syalalalala. Tipikal Leoni pada umumnya lah. 10 menit kedua, sampai tongkrongan itu bubar, mereka habiskan dengan ngomongin tentang gimana ceritanya gue bisa beli mobil ini. Sekarang mobil apa yang lagi ngetren? Betapa gampangnya ngegebet cewek-cewek sekarang kalau pakai mobil. Pokoknya, serba-serbi kehidupan yang seolah mengukur kualitas hidup seseorang dengan ada atau tidak adanya mobil di garasi mereka. Singkatnya, suasana malam itu bikin Bimo merasa tertinggal. Sepulang dari situ, Bimo melewati hari-hari penuh insecure soal statusnya. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk ambil cicilan mobil baru. Sekarang motor yang sebenarnya masih bagus dan berfungsi normal, dia taruh di pojokan garasi dan hampir nggak pernah tersentuh. Feed Instagramnya penuh foto-foto dia sama mobil barunya, pakai caption-caption bijak yang agak maksa. Bulan pertama, hari-hari full senyum. Teman-temannya dengan antusias merayakan status baru Bimo dengan mobil barunya. Bulan kedua, masih dengan senyumnya. Bimo menceritakan kisah Zero to Hero untuk yang kesekian kalinya ketika meminang mobil tersebut. Masuk bulan ketiga, senyumnya memudar. Cicilan mulai kerasa mencekik, kisahnya membosankan dan gak ada lagi yang peduli. Akhirnya, nongkrong mulai dikurangi, jalan-jalan harus ditahan. Dia pun kembali menjalani keseharian dengan motor lamanya. Mobilnya dijual, karena akhirnya dia sadar. Dia nggak pernah benar-benar membutuhkan mobil itu. Dia nggak benar-benar kepengen mobil itu. Dia cuma pengen apa yang orang lain pikirkan tentang dia saat dia bawa mobil itu. Ada dua hal yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, kita tahu bahwa Bimo akhirnya beranjak dewasa, karena, menjadi tua adalah sebuah kepastian, tapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan.
Dan salah satu ciri-ciri kedewasaan adalah bijak dalam menentukan mana kebutuhan dan mana keinginan. Lalu yang kedua adalah kita sangat termotivasi untuk membuat orang lain terkesan. Pengen dapat validasi dan persetujuan orang lain. Namun seringkali hal-hal yang kita inginkan, yang tujuannya untuk membuat orang lain terkesan itu gak punya value. Itu hanya dibuat-buat. Coba perhatikan baik-baik. Apapun yang membuat kamu merasa malas dalam hidup ini, tanya dirimu sendiri. Apakah ambisimu itu cuma beli mobil baru biar gak ngerasa insecure? Apa kamu benar-benar pengen jadi wirausahawan? Atau kamu hanya mencoba membuktikan sesuatu ke seseorang? Kamu nge-gym itu benar-benar pengen keker, punya perut six pack? Atau cuma pengen dapat gebetan aja? Kalau iya, wah, menyedihkan sekali. Maksudnya, masih ada banyak cara untuk mendapatkan validasi orang, tanpa buang-buang waktu bertahun-tahun untuk mempelajari sesuatu yang kamu benci. Dan percayalah, kamu pasti bisa mendapatkan perhatian gebetanmu tanpa bikin dirimu kelaparan dan menghabiskan berjam-jam di gym setiap hari. Bercanda. Ini adalah pelajaran pertama dan terpenting tentang kemalasan. Pastikan ambisimu benar-benar ambisimu, berasal dari dirimu sendiri. Jelaskan apa yang kamu inginkan, dan jangan hanya mengejar keinginan punya mobil kreditan yang akhirnya mencekik. Karena meskipun kamu mendapatkannya, kemungkinan besar kamu akan tetap merasa kehilangan sesuatu. Filsuf René Girard punya gagasan yang disebut teori mimetic desire. Girard berpendapat bahwa semua yang kita inginkan pada akhirnya adalah hasil tiruan atau imitasi dari apa yang diinginkan orang-orang di sekitar kita. Dan psikologi juga menunjukkan hal ini kepada kita. Kalau kamu taruh orang-orang yang ngerokok di antara sekelompok orang yang nggak ngerokok, orang itu lama-kelamaan, secara otomatis, akan mulai mengurangi, bahkan berhenti ngerokok. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Itu karena kita mulai mengadopsi dan mewarisi keinginan dan ambisi orang-orang di sekitar kita. Dalam kasus mobil kreditan tadi, tekanan yang dirasakan untuk mendapatkan validasi dari lingkungan sosial, itu mungkin bisa jadi alasan untuk membuat kamu pengen menghabiskan banyak uang untuk sesuatu yang sebenarnya kamu nggak peduli. Tapi segi positifnya adalah, kamu juga bisa menggunakan aspek sifatmu ini untuk keuntungan. Cukup kelilingi dirimu dengan orang-orang yang kamu pengen jadi seperti mereka. Maksudnya bukan muka atau sesuatu yang memang kodratnya nggak bisa dirubah ya. You know lah, mungkin statusnya, suksesnya, cerdasnya, whatever you want. Dan ketika kamu kelilingi dirimu dengan orang-orang ini, secara alami, kamu akan mulai menginginkan validasi dari mereka dengan melakukan hal-hal yang dilakukan orang-orang itu. Saya tahu yang kamu pikirkan. Kamu nggak seharusnya peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Kamu seharusnya nggak cari perhatian. Kamu seharusnya... Ya. Gini. Saya siap didebat untuk ini. Silakan berargumen di kolom komentar. Tapi dengerin dulu. Tidak mungkin untuk tidak mencari validasi dari orang lain. Itu adalah bagian mendasar dari sifat kita. Kamu tidak akan pernah bisa berhenti membutuhkan validasi. Sebagai gantinya, cukup cari validasi dari orang yang lebih baik dan untuk alasan yang lebih baik. Kamu bisa menggunakan keinginan untuk divalidasi ini untuk mendorongmu maju. Kamu hanya perlu sedikit penyesuaian, sehingga kamu mendapatkan validasi untuk melakukan hal-hal yang benar-benar ingin kamu lakukan. Dan gimana cara terbaik untuk melakukannya? Temukan orang-orang dengan tujuan yang sama denganmu. Kelilingi dirimu dengan lingkungan yang mensupportmu. Kalau kamu tidak mendapatkan satu pun, ciptakan sendiri. Saya pun gitu. Ketika saya mulai nge-YouTube, saya sangat tertinggal. Di pemahaman saya, sebagai konten kreator pemula, ada banyak hal yang harus saya lakukan. Belajar algoritma YouTube, bikin thumbnail, nyekrip, ngedit, macem-macem. Apalagi banyak yang bilang, kalau mau konten ya yang konsisten, minimal seminggu sekali. Belum lagi saya harus bagi waktu dengan aktivitas keseharian saya. Nah, hal-hal ini bikin saya stres. Saya udah konten berbulan-bulan, tapi ngerasa kok nggak ngasilin apa-apa ya. Habis itu saya jadi males-malesan. Waktunya nyekrip malah maraton anime. Jadwalnya syuting malah nongkrong, ngopi berjam-jam, prokrastinasi parah. Saya pengen konten, tapi tekanan itu terlalu luar biasa membebani. Jadi bukannya ngerjain proyek YouTubean ini, saya malah melarikan diri. Yang jadi masalah lagi adalah, saya nggak punya teman yang punya tujuan yang sama dengan saya. Lingkungan saya kebanyakan pekerja dan bukan orang yang memang berkecimpung di industri kreatif. Terus gimana? Saya ciptakan sendiri lingkungan yang mensupport saya. Dan dalam hal ini, istri saya adalah teman sekaligus support system yang saya ciptakan. Maksudnya bukan ciptakan yang bikin sendiri dari tanah liat atau robot-robot itu. Tidak. Saya berdiskusi dengan dia tentang keinginan.
ambisi, dan tujuan saya. Walaupun kami memiliki tujuan yang berbeda, tapi dia setuju untuk mendukung saya. Minimal meskipun tidak bisa mendukung secara teknis, tapi dia bisa membantu saya untuk mengingatkan jadwal ngonten, tujuan awal saya ngonten, atau kadang bikinin cemilan buat temennya Krip. Dan yang terpenting lagi adalah, dia bisa mengancam saya. Maksudnya gini, banyak orang mengira cara melawan rasa malas adalah dengan memaksa diri, punya kemauan keras, atau membangkitkan semangat secara instan. Tapi kenyataannya, itu bukan soal motivasi semata, melainkan soal insentif. Kalau kamu bisa membuat perasaan gagal melakukan sesuatu itu terasa lebih memalukan atau menyakitkan daripada melakukannya meskipun hasilnya jelek, maka tubuh dan pikiranmu akan lebih terdorong untuk bergerak. Kuncinya adalah membangun sistem akuntabilitas untuk diri sendiri, cara untuk menantang diri agar punya alasan kuat untuk bertindak. Maka dari itu, saya meminta istri saya untuk mengancam saya dengan gambaran-gambaran yang akan terjadi ketika saya gagal dalam YouTube ini. Mungkin seperti apa jadinya kalau saya berhenti sementara sudah mengorbankan banyak waktu, uang, dan tenaga, semacam itu. So, dalam kasus saya, istri saya adalah tempat saya mencari validasi sekaligus menjadi support system saya. Lah kalau yang nggak punya istri gimana bro? Ya married lah. Nggak. Tapi poinnya di sini adalah cari circle atau lingkungan yang mensupportmu. Dengan itu, kamu bisa mencari validasi dari situ. Kalau kamu kebetulan punya teman-teman yang memiliki keinginan dan tujuan yang sama, atau lingkungan yang mendukung, gunakan itu sebagai sarana untuk menyelaraskan keinginanmu dengan ambisimu. Karena di kasus saya tidak memiliki semua itu, maka saya ciptakan sendiri. Saya paham, kita berangkat dari situasi dan kondisi yang berbeda-beda, tapi itu bisa disesuaikan. Oke, kita sudah membahas cara mengubah keinginanmu dengan menggunakan tekanan sosial untuk keuntunganmu, dengan memanfaatkan insentifmu. Mudah-mudahan bisa mengerahkan apa yang ingin kamu capai sedikit lebih akurat. Tapi membangun keinginan untuk sesuatu yang hebat hanyalah setengah dari pertempuran untuk memenangkan perang melawan kemalasanmu sendiri. Kamu juga harus menguasai ambisimu, dan cara melakukannya mungkin akan mengejutkanmu. Karena menurut sains, untuk mencapai sebuah ambisi, kamu harus menurunkan keinginanmu atau menginginkan lebih sedikit. Bayangkan tahun 1879, Thomas Edison dan timnya berdiri di lab, tengah malam, dikelilingi oleh lusinan prototipe bola lampu yang menghitam. Setiap bola lampu yang gagal seolah menceritakan kisah, harapan tinggi, dan mimpi yang gagal selama hampir setahun. Timnya pun mulai saling berbisik bahwa impian Edison tentang lampu listrik itu tidak mungkin dan sangat mustahil. Edison sendiri menghadapi momen-momen penuh keraguan. Tapi bukannya menyerah, ia memilih berhenti sejenak. Dan yang mengejutkan semua orang, ia memutuskan untuk menurunkan ambisinya. Edison mengumpulkan timnya dan menyadari dengan jelas bahwa membuat bola lampu yang tahan lama tampaknya sama sekali tidak realistis. Kemudian dia membuat rencana baru yang lebih sistematis. Hanya menguji satu bahan pada satu waktu. Pelajari kenapa itu gagal, dan coba lagi yang lain. Setiap percobaan jadi terasa hanya seperti sebuah tantangan kecil. Usaha untuk mendapatkan sedikit lebih banyak informasi. Harapan tim pun segera beralih. Mereka tidak lagi merasakan tekanan untuk menemukan bola lampu saat itu juga. Sebaliknya, mereka hanya perlu menguji filamen. Perubahan itu mengubah suasana lab, dan apa yang tadinya terasa mustahil, mulai perlahan mungkin untuk terjadi. Dalam sebuah makalah penting pada tahun 1968, psikolog Edwin Ellock mencatat bahwa tujuan yang sangat ambisius biasanya menjadi bumerang. Memiliki tujuan bisa meningkatkan motivasimu hanya ketika kamu percaya bahwa itu benar-benar dapat dicapai. Begitu seseorang percaya bahwa suatu tujuan tidak dapat tercapai, motivasi mereka akan merosot anjlok dan menjadi kurang yakin daripada sebelumnya. Inilah mengapa trik yang dipakai Edison begitu kuat. Kalau kamu memperkecil tujuan menjadi apa yang terasa bisa dilakukan dan kemudian memanfaatkan momentum yang lambat itu dalam jangka waktu yang lama, maka akan jauh lebih memungkinkan untukmu mencapai sesuatu yang hebat. Kamu tidak mencoba untuk menggapai kesuksesan besar sekaligus, tapi mengumpulkan 1000 kesuksesan kecil secara bertahap. Dan ternyata ketika kamu melakukan itu, kamu bukan hanya akan mencapai lebih banyak, tapi kamu akan lebih termotivasi dan puas saat melakukannya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kamu menurunkan harapan dan hanya mencoba mengumpulkan kesuksesan-kesuksesan kecil, kamu membuka masalah lain. Kamu harus menerima banyak kegagalan, banyak pengulangan, banyak melakukan hal-hal yang sama setiap hari, dan tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Disinilah perasaan menemukan misi atau tujuan itu muncul.
Disinilah keselarasan antara keinginan dan ambisi itu sangat penting. Karena kalau kamu ingin mencapai tujuan untuk alasan yang gak jelas, demi memenangkan validasi dari orang-orang yang arogan atau bikin gebetan terkesan biar gak diolok-olok oleh temenmu, pada akhirnya itu akan mengurangi resiliensimu. Tapi kalau kamu memiliki alasan yang lebih tinggi untuk melakukan sebuah misi yang jauh melampaui dirimu, keyakinanmu, atau tujuan yang kamu bangun, maka akan jauh lebih memungkinkan untukmu menerima kegagalan dan kekecewaan yang akan muncul bertubi-tubi. Ya, basic. Jadi ya, betul kita mendambakan validasi, betul kita menginginkan perhatian. Tetapi pada akhirnya, manusia adalah makhluk yang mencari makna. Kita pengen memiliki perasaan bahwa hidup kita berarti, bahwa bahkan setelah kita mati nanti, dunia menjadi tempat yang lebih baik karena kita pernah ada di sini. Kalau kamu bisa memicu ambisimu dengan makna dan tujuan yang lebih dalam, maka kamu bisa membuat ambisimu menjadi tak terpadamkan. Tidak akan ada kegagalan yang akan menghalangimu. Tidak akan ada kekecewaan yang akan menghentikanmu. Tidak akan ada ruang untuk kemalasan, bahkan untuk sekedar membayangkannya. Pada akhirnya, Edison dan timnya mencoba ribuan filamen yang berbeda. Alih-alih putus asa ketika filamen padam, Edison memperlakukan setiap hasil dari kegagalannya hanya sebagai sepotong data. Dari situ dia tahu bahwa ada satu cara, satu metode, satu hal lagi yang tidak akan berhasil. Dan itu mempersempit pilihan untuk apa yang mungkin berhasil di lain waktu. Dia bilang, saya tidak gagal. Saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Kata-kata ini bisa kita terapkan ke hampir semua pencapaian besar dalam hidup. Akhirnya suatu malam, setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, filamen benang karbonasi baru dipasang. Tim menahan napas ketika Edison menyalakan arus, dan filamen pun bersinar. Pertama selama beberapa detik, 5 menit berlalu, kemudian 10 menit, dan seterusnya. Ketika Edison ingin mengubah dunia, dia hanya menciptakan kegagalan. Tetapi ketika ia mencari kegagalan yang berguna, ia akhirnya mengubah dunia. So, ya, kamu sebenarnya nggak malas. Kamu cuma nggak selaras dengan ambisimu. Ubahlah titik awalmu. Jangan cuma bermimpi tentang pencapaian yang tinggi dan kemuliaan yang ingin kamu gapai dalam hidup. Bermimpilah tentang serangkaian ribuan kegagalan kecil di sepanjang jalan. Temukan kegagalan yang kamu terima, kegagalan yang kamu bersedia mengalaminya. Karena begitu kamu menemukannya, kamu benar-benar menjadi tak terhentikan dan tak terkalahkan. Semoga bermanfaat, and see ya.